Namanya adalah Andre Paro. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang telah tewas sekitar 20 hari yang lalu akibat mencoba melawan dan menikam seorang polisi dengan sebuah belati. Akhirnya, dia ditembak di tempat kejadian. Namanya adalah Casillas. Dia adalah seorang pencuri motor dan mobil, atau bisa disebut dengan curanmor dan curanbil. Dia telah ditangkap di suatu jalanan, dan sekarang dia telah mendekam di penjara. Namanya adalah Salih Muhammad. Dia adalah pengedar narkoba terbesar di Filipina, tepatnya di jantung kota Manila. Pria asli keturunan Malaysia ini telah buron selama 2 tahun. Salih Muhammad tertangkap ketika sedang ingin mengirim ganja ke Thailand. Namanya Marceo, penjudi kelas atas yang dijuluki Dewa Judi, yang sangat terkenal di Filipina. Dengan permainan QQ, domino, remi, poker, 3 as, mahjong, song, dan 41. Semua permainan hampir dikuasainya. Pada akhirnya dia ditangkap di sebuah bar oleh kepolisian Manila. Dan yang terakhir dan menjadi topik utama kita di periode kali ini adalah Garcia Ramos. Ya, namanya adalah Garcia Ramos. Pria blasteran Spanyol ini lahir di Manila, Filipina sekitar 25 tahun yang lalu. Sebenarnya dia adalah seorang penyanyi Spanyol lokal di Manila. Akan tetapi, tak sangka-sangka, profesinya sebagai seorang pencuri rumah-rumah warga menggemparkan seluruh jantung kota Manila. Garcia Ramos masih dalam pengejaran polisi Manila hingga 2 bulan terakhir. Inilah sekilas dari kejahatan besar di Filipina dalam hal yang berupa kelompok 5 serangkai.
Garcia Ramos yang dulu diprediksi sebagai seorang penyanyi lokal, terus bisa menjadi pencuri ataupun tindak-tindak kriminal lainnya. Itu apa menurut Anda, Pak? Jadi gimana itu sih sebenarnya yang motivasi yang terjadi? Ya, sebenarnya kami, para kepolisian di Manila tepatnya, bisa memprediksi sebagai hal yang tidak masuk akal yang kita bisa capai untuk mengatasi semua kejahatan yang terjadi di negara kita Filipina ini. Yang termasuk dalam hal seperti Garcia Ramos yang tidak bisa diprediksi yang sama sekali ya Pak ya oleh masyarakat maupun pihak aparat. Ya, benar sekali. Seperti rekaman CCTV ini yang kami tampakkan kepada Anda ini, para wartawan. Ini adalah salah satu hasil dari laporan kami. Itu ya Pak ya. Iya. Itu yang sedang dicurinya itu berupa apa Pak? Itu yang tadi itu yang dicurinya itu berupa sepatu. Sepatu ya Pak ya. Iya. Ini kalau boleh tahu Pak, ini waktu saat kejadian ini ya Pak ya. Ini pada waktu itu yang disatroninya ini rumah siapa Pak? Ini adalah rumah Sopianistro, salah satu pegawai swasta. Dia mempunyai rumah yang cukup sederhana, tapi setiap rumahnya itu dipasanglah kamera-kamera CCTV. Ya, maksud dan tujuannya tidak untuk lain, hanya untuk ya mana tahu kalau ada seperti pencuri yang masuk. Rupanya benar, dan pencuri ini adalah Garcia Ramos. Garcia Ramos siapa ya? Iya. Sopianistro memberikan rekaman kamera CCTV ini kepada kami. Tujuan dia adalah untuk melapor bahwa rumahnya telah disatroni oleh seorang maling, yaitu Garcia Ramos. Sebelumnya, apakah Sopianistro tidak tahu bahwa Garcia Ramos ini adalah ini orangnya? Dia juga sebelumnya belum tahu siapa itu Garcia Ramos. Setelah Garcia Ramos memasuki rumahnya, menyatroni rumahnya, dia baru tahu inilah Garcia Ramos. Iya, jadi begitu juga ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ini yang dicurinya ini berupa apa Pak? Yang ini nih. Ini adalah menurut dari keterangan dari laporan dari Sopianistro. Ini adalah buah pinang. Buah pinang ini itu apa Pak? Ya kita juga kurang tahu. Di Filipina memang banyak buah pinang. Di Filipina memang sering mengekspor buah pinang. Buah pinang ini diekspor ke India. Dia telah mencuri buah pinang seberat kira-kira 200 kg dari rumah Sopianistro. Jadi begitu ya Pak ya? 200 kg Pak? Iya. Ini juga menjadi bahan laporan kami Pak. Para wartawan kami akan menerbitkan berita ini di media cetak dan di TV. Iya, semoga saja. Itu juga akan membantu kami untuk memprediksi di manakah Garcia Ramos berada. Itu juga Pak ya? Iya. Dia ini pencuri yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Dia ini adalah pencuri apa saja yang bisa diambil. Apa saja ya Pak ya? Iya. TV, HP, semua, sepatu-sepatu. Apa saja yang bisa diambil. Ada jemuran pakaian pun dia tidak tanggung-tanggung, dia mengambil juga ya Pak ya? Iya, dia mengambil jemuran pakaian, celana, apa semua yang bisa diambil dia ambil. Itu juga ya Pak ya? Iya. Kolor wanita, kutang, semua diambil ya Pak ya? Iya. Artinya Garcia Ramos ini adalah pencuri yang tidak memandang bulu ya Pak ya? Iya, dia mencuri barang-barang yang ringan. Lain halnya seperti Casillas. Casillas itu adalah pencurian motor dan mobil. Casillas lebih berkelas daripada dia. Gitu ya Pak ya? Iya. Di antara 5 serangkai ini, seperti Casillas, Salih Mohammed, Andre Paro, Marceo, hanya Garcia Ramos inilah pencuri yang paling tingkat rendah ya Pak ya? Iya. Nah ini adalah di ruangan satunya lagi, terekam juga oleh kamera CCTV, di ruangan ayam-ayam. Di ruangan ayam-ayam apa itu Pak? Ayam-ayam bangko. Ayam-ayam bangko ya Pak ya? Iya. Gitu juga ya Pak ya? Nah ini bisa kita prediksi. Jadi Sopianistro memberikan hasil rekaman ini ke pihak kepolisian
sebagai untuk bukti bahwa rumahnya pernah disantroni oleh Garcia Ramos ya Pak ya? Iya, benar sekali. Di antara Salim Muhammad, Casillas, Marcelo, dan Andre Faro, hanya Garcia Ramos inilah yang belum tertangkap oleh polisi. Belum tertangkap ya. Yang 4 itu sudah diatasi. 3 sudah dimakan penjara dan yang 1 sudah tewas. Yaitu Andre Faro ya Pak ya? Iya, Andre Faro. Sesudah ini kita akan menampilkan di saat rekaman, di saat Garcia Ramos sedang konser. Sedang konser di mana itu Pak? Apakah di panggung di mana? Dia konser di sebuah bar. Di sebuah bar ya Pak ya. Jadi Garcia Ramos ini adalah penyanyi lokal ya Pak ya? Iya, benar sekali. Dia adalah penyanyi lokal. Penyanyi Spanyol. Penyanyi Spanyol ya Pak ya? Iya, dia bernyanyi ala-ala Spanyol. Jadi termasuk dalam kategori bahasa kita juga ya Pak ya? Iya, benar sekali. Dia tidak menyanyi hal lain, dia hanya menyanyi Spanyol. Menyanyi Spanyol dan menyanyi Melayu-Melayu Filipina. Menyanyi Melayu Filipina ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ini adalah pencuri yang lain daripada yang lain. Pencuri yang lain daripada yang lain di dunia ini. Dia adalah seorang karir yang bagus, seorang penyanyi, seorang solo penyanyi solo. Tapi dia mempunyai profesi lain sebagai pencuri. Apakah masyarakat sudah mengetahui ini Pak? Sepertinya semua 50% sudah tahu dan 50% lagi mungkin tidak tahu. Tidak tahu ya Pak ya? Iya, bahwa Garcia Ramos adalah seorang pencuri. Sudah ini kita akan menyaksikan bagaimana Garcia Ramos konser di suatu bar yang cukup disaksikan, ya cukup banyak disaksikan orang, sekitar hampir 2.000 orang yang menyaksikan waktu dia konser di bar itu setiap malamnya. Setiap malamnya Pak ya? Iya. Entah apa tujuannya sebagai seorang pencuri, yang jelas honornya menjadi penyanyi bar, honornya itu cukup lumayan besar. Berapa Pak kira-kira honor Pak? Semalam bisa mencapai 100.000 peso. 100.000 peso ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ini kita akan menyaksikan bagaimana konser dari Garcia Ramos.
melihat Garcia Ramos bernyanyi. Memang suaranya bagus. Seorang penyanyi Spanyol ya Pak ya. Iya benar sekali. Sudah ini kita akan menyaksikan rekaman dari Lien Chuen. Lien Chuen ini siapanya Pak? Lien Chuen ini tidak ada siapa-siapanya Garcia Ramos. Dia adalah salah satu penggemarnya Garcia Ramos. Lien Chuen biasa ke bar melihat Garcia Ramos bernyanyi, bersandung. Sampai akhirnya Lien Chuen mengasihkan alamat rumahnya dan nomor HP-nya. Ketika sudah lama mereka saling berkomunikasi. Saling berkomunikasi, akhir-akhirnya Lien Chuen menyuruh Garcia Ramos pergi ke rumahnya. Jadi Garcia Ramos disuruh Lien Chuen pergi ke rumahnya Pak ya? Iya. Dan akhirnya mereka bertemu. Kita akan menyaksikan bagaimana rekaman dari Garcia Ramos ketika bertandang ke rumah Lien Chuen. Ini adalah rekaman ketika Garcia Ramos bertandang ke rumah Lien Chuen. Lien Chuen ya Pak ya? Iya. Apakah mereka sudah lama akrab Pak? Sebenarnya cukup lama. Itu hanya di komunikasi. Komunikasi ya Pak ya? Iya, di telepon. Karena Lien Chuen ini sering pergi ke bar. Dia kagum melihat Garcia Ramos. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Sampai akhirnya dia memberikan nomor alamat rumahnya dan nomor teleponnya. Dan mereka saling berkomunikasi. Dan juga waktu itu tiba-tiba Lien Chuen menyuruh Garcia Ramos bermain ke rumahnya. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Jadi sangka-sangka ya Pak ya? Lien Chuen ini adalah orang Cina. Orang Cina Pak ya? Iya, orang Cina, Filipina. Lien Chuen ini adalah seorang mahasiswa. Maksud kami seorang mahasiswi. Seorang mahasiswi ya Pak ya? Iya. Ini perlu Anda ketahui juga, waktu Garcia Ramos bertandang ke rumah Lien Chuen, saat itu orang tua Lien Chuen ini sedang pergi ya Pak ya, keluar kota. Jadi terus gimana ceritanya Pak? Jadi Lien Chuen sangat tidak percaya bahwa Garcia Ramos adalah seorang penjahat, seorang pencuri yang cukup tenar di Manila. Dia tidak menyangka ketika Garcia Ramos pergi ke rumahnya, untung hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Seandainya kalau Garcia Ramos berniat jahat kepada Lien Chuen dengan melihat rumah Lien Chuen yang cukup besar dan mewah, banyak barang-barang yang berharga, mungkin Lien Chuen akan diikat olehnya. Dan isi rumah pasti akan disikat juga oleh Garcia Ramos. Tapi beruntung sekali Lien Chuen ya Pak ya? Iya. Kenapa kami bilang Lien Chuen sangat beruntung? Ya itu menurut dari keterangan dia. Setelah Garcia Ramos berkunjung ke rumahnya sekitar setelah 1 minggu yang sudah, dia baru mengetahui bahwa Garcia Ramos adalah buronan besar-besaran polisi di Manila. Jadi kita memprediksi bahwa Lien Chuen ini saat ini masih trauma ya Pak ya? Iya, bisa jadi masih trauma. Ya, ini adalah Lien Chuen. Lien Chuen ini adalah asli keturunan dari Cina. Dia sudah lama di Manila. Seumur hidupnya dari lahir dia tinggal di Filipina. Tinggal di Filipina ya Pak ya? Iya. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya adalah orang Mandarin, orang Cina asli. Waktu itu dia bercakapan dengan bahasa Cina. Dengan bahasa Cina Pak? Iya. Apakah maksud kami apakah Garcia Ramos mengerti bahasa Cina? Garcia Ramos mengerti 4 bahasa. Bahasa Indi-Filipina, bahasa asli suku Filipina, Spanyol, dan Cina. Kenapa kita berpikiran saat ini adalah Garcia Ramos adalah seorang pencuri? Mungkin kita tidak percaya, karena Garcia Ramos ini adalah salah satu orang yang pintar dan intelek. Intelek ya Pak ya? Iya. Rekaman ini dikasih ke polisi, kepada kami. Dia menjelaskan bahwa kejadiannya seperti ini. Dia trauma.
Dia tegang. Dia sangat trauma. Sebenarnya tidak ada satu kata pun yang bisa dia ungkapkan, tapi itu karena terpaksa saja dia ungkapkan. Ketika dia pergi ke kantor polisi, apakah kantor kepolisian mempunyai seorang penerjemah bahasa Cina? Ya, ada. Karena kami juga di kepolisian di tempat kami ada 2 orang Cina yang menjadi polisi di kota Manila ini. Kota Manila Pak ya? Iya. Nanti kita akan melihat rekaman dari tentang Casillas. Casillas, tentang apa Pak? Waktu itu Casillas sedang berjalan-jalan. Dia sedang berhappy-happy kepada teman-temannya. Dia tidak menyangka bahwa Poselo itu adalah intel kami. Intel ya Pak ya? Iya. Nanti kita akan menyaksikan sesudah rekaman ini. Iya. Wah, kalau seandainya hal yang tidak diinginkan terjadi oleh Lien Chuen, apa yang terjadi ya Pak ya? Iya, mungkin Lien Chuen, entahlah bagaimana nasib Lien Chuen seandainya kalau Garcia Ramos menjanjikan aksinya. Iya juga ya Pak ya? Iya. Ini sangat berat. Tidak mudah dilupakan oleh Lien Chuen. Bagaimana seorang penjahat besar di Manila mencoba masuk ke rumah Lien Chuen dan mereka mengobrol bersama. Untuk saat itu Lien Chuen saking gembarnya kepada Garcia Ramos, dia menyoroti Garcia Ramos. Sehingga rekaman ini bisa menjadi bukti kami yang telah diberikan oleh Lien Chuen. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya ya Pak ya? Iya, benar sekali. Tuh, Lien Chuen sangat tidak sangka dia bisa menyoroti Garcia Ramos pada saat memasuki ketika bermain ke rumahnya. Untunglah semua hal yang tidak diinginkan oleh Lien Chuen tidak terjadi pada hari itu. Syukur ya Pak ya. Mungkin semuanya pasti ada hikmahnya kepada Lien Chuen. Iya. Nah, ini adalah rekaman ketika Casillas sedang disergap Pak ya? Iya. Di sana juga ada Garcia Ramos. Rekaman ini sekitar berapa lama yang sudah Pak? Sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu Pak ya? Ditangkap oleh intel kami, Poselo. Nah ini adalah Casillas yang bawa motor dan Garcia Ramos sedang bonceng motor. Yang dibonceng itu Garcia Ramos. Nah, ini adalah intel kami, Poselo, yang tutup mulut. Tutup mulut siapa ya? Iya, memakai kain itu. Itu adalah Poselo yang menangkap Casillas. Menangkap Casillas Pak ya? Kenapa pada waktu itu dia tidak menangkap juga Garcia Ramos Pak? Karena waktu itu dia belum mengetahui bahwa Garcia Ramos adalah seorang pencuri, seorang penjahat. Rekaman ini pada saat siang ya Pak ya? Ya, pada 29 Desember. Ya, pada akhir tahun. Ketika mereka ingin merayakan tahun baru. Ketika siangnya mereka ini, sorenya Casillas disergap. Garcia Ramos melarikan diri. Sampai sekarang entah kemana dia melarikan diri. Gara-gara inilah Garcia Ramos melarikan diri. Jadi begitu ya. Dia juga tidak menyangka. Mungkin dia tidak menyangka bahwa Poselo adalah seorang intel polisi. Jadi begitu ya Pak ya. Iya benar sekali. Kami juga sangat tersanjung. Ya ini adalah Poselo memakai tutup hidung. Yang di belakang bonceng dengan Poselo itu polisi juga Pak. Bukan, itu temannya. Ya ini adalah Casillas, ya yang bawa motor dan yang dibonceng itu adalah Garcia Ramos. Wah ini rekaman-rekaman yang sangat menegangkan ya Pak ya. Baru sekali ini kami melihat rekaman seperti ini Pak. Iya, sangat terkesan sekali. Ya yang dibonceng adalah Garcia Ramos, itu yang bawa motor itu adalah Casillas. Ya seorang kejahatan yang sangat besar. Kejahatan curian mobil, curian motor, itulah yang dilakukannya. Waduh. Kacau sekali ya Pak ya. Iya benar sekali. Ya, Garcia Ramos trauma dan melarikan diri ketika melihat teman yang ditangkap oleh Poselo. Ini jalan mana Pak? Ini adalah di jalan di Street for Emperor di sebelah selatan Filipina. Sangat-sangat bermakna sekali ya Pak ya. Kami sangat-sangat tersanjung untuk mendengarnya Pak. Iya beginilah. Inilah hasil-hasil rekaman kami. Rekaman ini diberi oleh Poselo kepada kepolisian kami. Poselo adalah intel yang sangat terbaik di Manila. Dia adalah intel yang cukup diandalkan.
Maka dari ini, Poselo ini tetap mendekam di Filipina, di Manila maksud kami, untuk menangkap Garcia Ramos. Andai kan dia tahu Garcia Ramos adalah ya, buron-buronan polisi selama ini, mungkin dia akan menangkap juga Garcia Ramos dan Casillas. Dua-duanya pasti dia tangkap. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Pada waktu itu yang merekam-merekam ini adalah Poselo ya Pak ya? Iya, yang merekam ini adalah Poselo. Yang merekam-merekam semua ini adalah Poselo. Waduh, sangat bermakna sekali ya Pak ya. Kami sangat tersanjung sekali Pak. Iya. Terbitkanlah berita ini di koran dan buktikan bahwa kita bisa untuk menuntaskan kejahatan di negara kita ini. Pasti akan kami lakukan Pak. Ya, ini adalah Casillas. Dia bahagia siang itu dan sorenya dia ditangkap oleh Poselo. Sudah lama Casillas berteman dengan Poselo Pak? Ya, sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya Pak ya? Iya. Dia sudah cukup lama berteman dengan Poselo, kira-kira 1 bulan. Maksud kami, Casillas ini berteman dengan Poselo, intel kami ini. Garcia Ramos belum kenal dengan Poselo. Waktu siang itulah Garcia Ramos kenal dengan Poselo. Itu ya Pak ya? Iya. Waduh, cukup bermakna juga ya. Iya. Ya, ini adalah Garcia Ramos, Salim Mohamed, Andre Faro, Marcio, dan Casillas. Ya, ini adalah Andre Faro yang telah tewas ditembak oleh polisi ketika melawan disergap. Disergap ya? Iya. Ini adalah Casillas. Ya, Casillas ya Pak ya? Iya. Salim Mohamed. Ya, Salim Mohamed ya Pak ya? Narkoba terbesar. Iya. Ya, ini adalah Garcia Ramos. Mengenai tentang yang kami ingin tanyakan Pak. Ya. Yang kami ingin tanyakan tentang kejadian dari Andre Faro. Itu gimana Pak kejadiannya Pak? Ya, pada saat itu Andre Faro sedang mendekam di sebuah apartemennya. Dia sudah 9 kali membunuh orang. Ketika besoknya dia disuruh dan dibayar mahal oleh seseorang, kami juga tidak tahu orangnya. Besoknya itu dia ingin dibayar untuk membunuh wali kota ya Pak ya? Iya. Di sanalah berita yang sangat gempar sekali sekitar 1 bulan yang lalu lah. Waduh. Iya. Untung kepolisian kita ya, syukur juga kepada Tuhan, kita bisa menumpaskan Andre Faro. Pada waktu penyergapan memang polisi sedikit kesulitan untuk menyergapnya. Dia memberontak, dia melawan, ditembak dia pun tidak takut. Sampai akhirnya dia mengeluarkan seutas belati yang sangat tajam dan runcing. Dan pada saat itulah seorang polisi ditusuknya. Seorang polisi ya Pak ya? Iya. Polisi itu bernama Indigo. Dia adalah polisi yang cukup andal juga di Manila. Apakah polisi itu baik-baik saja Pak? Ya, polisi itu sekarang baik-baik saja. Tapi luka yang cukup dalam sangat membuatnya kritis pada waktu itu. Ketika penusukan terjadi, Andre Faro langsung ditembak di tempat dan akhirnya mati juga di tempat. Mati juga ya, langsung mati ya Pak ya? Iya, langsung mati. Ini rekaman ini sedang apa Pak? Dan di mana polisi bisa mendapatkan rekaman ini? Rekaman ini polisi mendapat dari Marcio. Dari Marcio Pak ya? Iya, ketika penyergapan Marcio di bandar judi, polisi mendapatkan HP-nya lalu melihat rekaman ini. Pada rangka apa mereka ini Pak? Sehingga mereka sering-sering berkumpul. Apakah mereka dalam rangka apa gitu? Pada saat, menurut dari keterangan Marcio, pada waktu itu dia menang judi. Sekitar 10 juta peso dia menang dari penjudi asal Australia. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Waduh. Dia menang 10 juta peso dan mengajaklah satu geng ini untuk jalan-jalan ke pantai di sebuah teluk selatan Filipina. Kenapa dia tidak jalan-jalan ke Bali saja Pak? Di Bali, Indonesia. Ya, mungkin pada waktu itu dia tidak sempat karena dia adalah seorang penjahat. Bila saja dia tidak seorang penjahat, maka mungkin dia pasti
mungkin ke luar negeri, ke Bali mungkin. Iya juga ya Pak ya. Iya, ya Andre Faro yang telah tewas dibunuh oleh yang telah ditembak oleh polisi Manila, Garcia Ramos, Andre Faro. Begitu juga ya Pak ya. Iya. Ya kayaknya Garcia Ramos dan Andre Faro ini adalah sangat akrab Pak ya. Ya mungkin akrab juga tidak, mereka saling-saling kompak. Ya ini adalah Andre Faro, seorang pembunuh. Nanti lupa yang kami ingin tanyakan Pak, apakah mereka ini kan memang satu dalam kriminal ya Pak ya. Apakah mereka ini tidak, misalnya Garcia Ramos adalah seorang pencuri, Casillas adalah seorang pencuri motor dan pencuri kendaraan, terus Marcio adalah seorang penjudi, terus Andre Paro adalah seorang pembunuh. Apakah mereka tidak takut ya Pak ya dengan Andre Paro? Biasanya kalau seorang pembunuh itu adalah orang yang paling ditakuti. Apakah mereka tidak takut kepada Andre Paro, Pak? Ya mereka ini sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa bergabung bersama-sama. Suka duka mereka bersama. Mereka selalu bersama. Maka dari itu mereka berempat ini tidak pernah takut dengan Andre Paro. Meskipun Andre Paro adalah seorang pembunuh yang sangat sadis dan kejam. Jadi mereka ini sudah lama saling bersama ya Pak, mungkin ya Pak ya? Iya, mereka lain-lain profesi. Itulah mereka. Sangat-sangat mengagumkan sekali ya Pak ya melihat, sangat tragis dan sangat mengesankan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Filipina ini Pak ya, dengan kriminalitasnya. Iya, benar sekali. Kami akan segera Iya, yang berbaju biru adalah Salih Muhammad, baju merah Andre Faro. Ya, yang baju putih adalah Garcia Ramos. Iya. Mereka ini memang akrab ya Pak ya, berteman. Iya. Ya, Garcia Ramos, Andre Faro, Salih Muhammad. Sangat mengagumkan sekali ya Pak ya, sangat mengagumkan sekali dan sangat mengesankan sekali para kepolisian berjuang terus untuk menuntaskan penjahat di negara ini. Iya, kami tidak pandang bulu, siapapun, maupun siapa, dan siapapun dia, kami akan tuntaskan bila dia terlibat dalam kejahatan. Hal-hal yang melanggar hukum, semua akan kami tumpaskan. Ya, inilah terakhir dari video kita kali ini. Dari kejahatan yang terjadi. Dan juga kami mohon untuk segera memberitahukan kepada masyarakat dalam media cetak dan berita agar kita bisa menangkap Garcia Ramos secepatnya. Iya Pak, akan kami usahakan semaksimal mungkin. Bagaimana kami akan berusaha terus untuk segera menuntaskan kejahatan yang terjadi di negara kita ini. Kami juga berharap dan mendoakan agar kepolisian di Filipina tepatnya agar berusaha terus untuk memberantas kejahatan yang terjadi di negara ini. Iya, kami akan berusaha terus dan berusaha terus sampai tetes darah terakhir. Akhirnya selesai juga Pak ya pewawancaraan kita pada kali ini. Kami sangat berterima kasih karena kepolisian ingin juga membantu para wartawan-wartawan yang berada di pusat kota ini. Ya, kami juga sangat berterima kasih kepada para wartawan yang senantiasa ingin membantu kami. Selain ingin mengetahui, tapi para wartawan seperti Anda ini ingin membantu kami juga para kepolisian untuk menerbitkan berita mengenai kejahatan yang terjadi di Filipina ini.
kami sangat mengharapkan kepada Anda menerbitkan berita, media cetak, dan media kabar, serta koran. Kami sangat juga berterima kasih kepada Anda. Mungkin kita saling-saling bekerja sama untuk menuntaskan kejahatan yang terjadi di Filipina ini. Iya Pak, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerbitkan berita-berita yang terjadi di negara kita ini, di wilayah kita ini, agar sesaat kalau kejahatan itu bisa kita atasi, maka negara kita akan bisa menjadi aman, tentram, dan damai. Ya, terima kasih Pak atas partisipasinya. Sekali lagi kami berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama. Kami juga kepada kepolisian, tepatnya kami mewakili dari kepolisian di Manila ini, serta seluruh Filipina. Kami sangat berterima kasih juga pada wartawan-wartawan yang ada di wilayah ini. Iya Pak, sama-sama. Kami ucapkan terima kasih banyak. Iya, sama-sama.